Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika dengan judul Penggunaan Media Sumber Belajar dalam Proses Belajar Mengajar. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri Rizky Fadli. Saya Putida Florencia. Saya Miri Minarni. Kami dari kelompok 6. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Pengertian dari media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Terus, media sebagai alat bantu. Artinya adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidik atau pengajaran. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses pengajaran. Alat bantu ini disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. Media sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Udin Saripudin dan Winata Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku dan perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Macam-macam media. Yang pertama dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam yang A, media auditif, yang B, media visual, yang C, media audiovisual. Yang kedua dilihat dari daya liputnya. Media dibagi dalam A, media dengan gaya liput luas dan serentak, B, media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yang C, media untuk pengajaran individual. Yang ketiga, dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam A, media sederhana, B, media kompleks. Prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dr. Andes Sudirman N. mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Sedangkan menurut Dr. Nana Sudjana tentang prinsip-prinsip penggunaan media agar mencapai hasil yang baik, yaitu yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pertimbangan pemilihan penggunaan media. Yang pertama, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pengajaran. Yang pertama itu ada objektivitas, yaitu unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pengajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih media pengajaran sesuka hati atau kesenangan pribadi. Yang kedua, ada program pengajaran, yaitu program yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Yang ketiga, ada sasaran program, yaitu anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran. Pada usia tertentu atau tingkat tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhan atau daya tahan dalam belajar. Maka, media yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang keempat, ada situasi dan kondisi, yaitu situasi dan kondisi di sekolah dan anak didik yang akan mengikuti pelajaran. Yang kelima, ada kualitas teknik, yaitu apakah media pembelajaran yang digunakan itu sudah sesuai atau memenuhi syarat. Jadi media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan. Kemudian yang keenam, ada
keefektifan dan efisiensi penggunaan. Keefektifan berkenaan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Kemudian yang kedua ada kriteria pemilihan media pengajaran. Yang pertama itu ada ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Kemudian yang ketiga ada kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, ada tersedia waktu untuk menggunakannya. Kemudian yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Baiklah, selanjutnya perkembangan dan pemanfaatan media. Media pengajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa. Alat ini bersifat netral. Menurut Nana Sujana merumuskan fungsi media pengajaran menjadi 6 kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan tetapi memiliki fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi. Media pengajaran dalam pengajaran penggunaannya integral atau tidak terpisahkan dengan tujuan dari isi pelajaran. Kemudian yang keempat, penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, melainkan proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Kemudian yang kelima, penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Kemudian yang terakhir, ada penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Selanjutnya, ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dalam mempergunakan media sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Kemudian yang ketiga, persiapan kelas. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Kemudian yang keenam, langkah evaluasi pengajaran. Ketika fungsi-fungsi media pelajaran itu diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar, maka terlihatlah peranannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang guru sampaikan. Yang kedua, media dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya. Yang ketiga, media sebagai sumber belajar bagi siswa. Menurut Nana Sujana 1991 mengemukakan nilai-nilai praktis media pembelajaran adalah: yang pertama, media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir dan mengurangi verbalisme. Yang kedua, media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke dalam kelas. Misalnya, binatang yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Yang terakhir, media dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. Selanjutnya, memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. Selanjutnya, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan, membantu tumbuhnya pemikiran dan memantau berkembangnya kemampuan berbahasa, metode belajar yang lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Selanjutnya, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.